Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 756, Ulang Tahun Besar. Mengapa kamu menangkapku? Mengapa kamu menangkapku? Aku adalah Master Puncak-Puncak King Tian. Saya ingin bertemu kepala sekolah, kejahatan apa yang telah saya lakukan? Apakah kamu tahu siapa saya? Saya adalah wakil ketua aula dari aula cabang keempat, mengapa menangkap saya? Sekte King Yun di malam hari penuh dengan suara-suara seperti ini. Raungan, kabut, dan ketakutan menyelimuti seluruh pegunungan di sekitarnya. Semuanya masih terjadi, membuat orang panik. Tapi saat ini, Ye Chen sudah berada di luar King Yunzong. Melihat King Yunzong dengan tenang, suasana hatinya sangat rumit. Sebagai seseorang yang pernah mengalaminya, dia juga memahami keadaan pikiran Zhou Ao. Kepala sekolah baru mana yang tidak memiliki darah di tangannya, dan dia tidak akan benar-benar mengerti sampai dia berdiri di ketinggian itu. Bukannya mereka terlalu dingin, tapi bahwa dunia ini terlalu kejam. Melihat King Yun untuk terakhir kalinya, dia segera berbalik dan terbang menuju pusat Nanchu. Malam gelap gulita, dan sosoknya seperti pelangi keemasan, gemerlap di bawah langit malam yang gelap gulita. Pada titik tertentu, dia berhenti di atas sekelompok gunung, melipat tangan di dadanya, dan melihat ke arah kehampaan di belakangnya dengan penuh minat. Menantuku, kamu pandai bersembunyi. Setelah kata-kata itu jatuh, sesosok cantik berjalan keluar di malam yang gelap, dan setelah diperiksa lebih dekat itu adalah Chulinger. Pertama dia tersenyum cerah seperti gadis kecil, lalu melompat ke sisi Ye Chen, melangkah maju dan meraih lengan Ye Chen, dengar mengatakan bahwa kamu ingin memberikan hadiah kepada orang-orang, dan aku akan pergi bersamamu untuk makan. Cheng Fan. Ye Chen tidak bisa menahan geli setelah mendengar dua kata ini. Bawa aku ke sana, oke. Chulinger benar-benar seperti gadis kecil yang lugu, dia terus mengguncang lengan Ye Chen, dan menatap Ye Chen dengan mata besar, dan ada harapan di matanya yang indah. Kamu di sini, bisakah aku tidak membawamu ke sana? Kata Ye Chen, membelai dada Chulinger dengan telapak tangannya, lalu berbalik dan pergi, memegang benda berwarna merah muda di tangannya, dengan hati-hati sekilas, ternyata itu adalah korset sambil berjalan. Dia masih meletakkan korset di depan hidungnya dan mengendusnya dengan keras. Wow, baunya enak sekali. Kamu Chen. Pipi Chulinger memerah, menginjak kakinya, dan mengejarnya dengan marah. Ini adalah sekelompok gunung yang tertinggal, keseluruhannya tertinggal di bawah aura padat, seperti negeri dongeng di bumi. Di kedalaman pegunungan, ada aula gantung, kain perca dan megah. Di depan aula, ada dua loh batu besar, satu di kiri dan satu di kanan. Yang menakjubkan akan bertahan selamanya. Ini adalah aula Chu Zengqi Selatan. Untuk mengatakan bahwa istana Zengqi memiliki banyak latar belakang, menurut legenda, era pendiri mereka, Mo Xuan, lebih lama dari era Kaisar Chu. Ketika istana Zengqi didirikan, tanah yang luas ini tidak disebut Da Chu, dan itu memiliki sejarah panjang. Hall of Raiteski pada tahun ini juga merupakan raksasa di wilayah ini. Namun, ini adalah dunia yang kacau balau. Dari era kacau Chu hingga penyatuan pertama tanah oleh Kaisar Chu, dalam tahun-tahun tanpa akhir, aula Zengqi telah terlibat dalam perselisihan lebih dari sekali, dan secara bertahap menurun di kekacauan konstan. Mantan raksasa secara bertahap menghilang dari lingkaran sejarah. Sejak awal hingga sekarang, Hall of Righteousness telah menjunjung tinggi tujuan untuk melenyapkan setan dan membela Dao. Itu selalu dikenal sebagai perwujudan keadilan. Setiap kali ada setan yang menghantui, akan ada orang dari Hall of Righteousness. Itu adalah justru karena ini kekuatan aula kebenaran meskipun tidak sebagus tiga sekte Chu Selatan, daya tarik mereka umumnya tidak kuat, karena tidak ada kekurangan orang benar di dunia ini, tetapi ada lebih banyak orang saleh yang mengaku benar. Namun, dengan berlalunya waktu, apa yang disebut mengusir setan dan mempertahankan jalan, apa yang disebut kebenaran dan setan, dan apa yang disebut kebenaran yang menakjubkan terus berubah, karena sikap acuh tak acuh dan jubah keadilan mereka telah menutupi meningkatkan keburukan dan kepolosan batin mereka ambisi, di bawah keputusan adil mereka, saya tidak tahu berapa banyak mayat hidup yang mati secara tidak adil.
Hari ini Aula Zengqi sangat ramai, karena hari ini adalah ulang tahun ke-600 Master Lingzhen, pemilik Aula Zengqi. Melihat dari kejauhan, ada terlalu banyak sosok dalam kelompok 3 atau 4, pada dasarnya semuanya dari segala arah, dan tidak satu pun dari mereka adalah orang biasa, tidak hanya dari Chu Selatan, tetapi juga dari Chu Utara. Sangat luas. Taois Tianyuan dari Gunung Diyun telah tiba. Tuan Yinyang dari keluarga Yinyang dari Chu Utara telah tiba. Realis Dongling Hunyuan telah tiba. Dengan teriakan nyaring, satu demi satu siluet datang melintasi langit dan mendarat di luar Aula Ki Benar Rao, leluhur seperti mereka tidak berani terbang di udara di Aula Ki Adil. Hadiah kecil bukanlah rasa hormat. Karena mereka di sini untuk merayakan ulang tahun, mereka tentu saja tidak akan dengan tangan kosong, dan orang-orang ini biasanya tidak murah hati, apakah itu pil, atau alat spiritual, atau arsip, semuanya berbeda bicara tentang yang sederhana. Rekan Daois, tolong. Orang-orang di Aula Kebenaran juga sangat antusias. Su sangat serius tentang masalah ini. Bahkan orang-orang yang menyambut para tamu semuanya berkultivasi di surga ke-8 alam Kongming. Mari kita lihat hadiah ulang tahun yang mereka bawa, sudah menumpuk menjadi gunung, karena terlalu banyak orang yang datang. Diperkirakan secara konservatif lebih dari 60% pasukan Dacu telah mengirim orang, yang menunjukkan betapa besar pengaruh guru Lingzhen adalah. Saat ini, bagian depan aula utama sudah dipenuhi jamuan makan, yang jumlahnya sangat sedikit, setiap meja penuh dengan makanan lezat, dan setiap meja penuh dengan orang. Dan bintang ulang tahun yang lama, Tuan Lingzhen, duduk di posisi paling sentral di dalam, dengan sikap seperti peri dan napas santai, dan sesekali mengelus janggutnya dengan ringan, memperhatikan orang-orang yang datang untuk merayakan ulang tahun mereka dengan ekspresi hormat, yang membuat dia secara sadar dia sangat gembira, karena dia menikmati perasaan orang lain memandangnya. Yang mulia guru adalah orang tua yang sangat dihormati. Dengan kesempatan besar seperti itu, dia tidak akan jatuh ke statusnya. Ada banyak orang terhormat yang mengelus janggut mereka dengan ringan, dengan ekspresi penuh arti di wajah mereka. Artinya, Master Lingzhen adalah perwujudan dari keadilan. Aku benar-benar tersanjung diundang. Ada suara-suara yang menyanjung satu demi satu, meskipun suara-suara ini datang dari segala arah, semuanya diterima oleh Master Lingzhen, yang membuatnya, yang sudah menyendiri, merasa seperti akan melayang. Penatua Yunxing dari Sekte Qingyun ada di sini. Di tengah diskusi, ada teriakan keras lainnya, yang membuat terlalu banyak orang melihat ke atas. Sekte Qingyun bukanlah kekuatan biasa, itu adalah salah satu dari 3 sekte Chu Selatan. Itu adalah pukulan besar, tapi kekuatannya masih belum biasa. Sebelum kata-kata itu selesai, Yun King, yang mengenakan jubah Tao ungu, perlahan-lahan masuk ke pintu masuk Aula Kebenaran, dan dia, yang berada di bawah perhatian semua orang, juga memiliki postur tubuh yang tinggi. Heng Yue Zong, Tuan Heng Yue ada di sini. Segera, teriakan nyaring terdengar lagi, membuat mereka yang menonton Yun King fokus pada Tuan Heng Yue. Leluhur Heng Yue juga ada di sini. Seseorang berseru. Pendeta Heng Yue mengabaikan diskusi dari segala arah, dan hanya melirik guru Lingzhen yang duduk di kejauhan, dan cahaya dingin melintas di matanya, ya, di wajahnya yang cerah. Saya datang untuk merayakan ulang tahun saya, tetapi tujuan sebenarnya adalah lebih dari itu. Jining Suang, penguasa aula cabang ke-9 dari Sekte Zhengyang, telah tiba. Kemudian, terdengar teriakan nyaring, sehingga mereka yang pergi untuk melihat Hang Yue yang asli mengalihkan pandangan mereka ke pintu masuk Aula Zengqi. Di sana, sesosok cantik perlahan masuk, terbungkus dalam cahaya ilahi, diselimuti kemegahan ilahi, bahkan helai rambut diwarnai dengan kilau, cocok dengan wajahnya yang tiada taraf, sikapnya yang sejati dan kelas dunia, seperti seorang peri di 9 langit. Zheng Yangzong sebenarnya mengirim Jining Suang ke sini. Terlalu banyak orang berbisik secara pribadi. Tuan dari cabang ke-9 dari Sekte Zhengyang, orang suci dari Sekte Zhengyang, tampaknya dia akan menjadi kepala sekolah berikutnya dari Sekte Zhengyang. Terlalu banyak orang dengan mata jahat membelai janggut mereka dengan ringan, karena mereka adalah degenerasi muda yang datang ke sini mungkin tidak lama lagi dia akan menjadi wanita paling kuat di Dacu, memegang kekuatan 1 sekte dan 9 aula Zhengyang. Izinkan saya bertanya sisi Dacu mana yang dapat dibandingkan dengannya. Untuk beberapa alasan, ketika aku melihatnya, tanpa sadar aku memikirkan seseorang, Ye Chen. Seseorang menyentuh dagunya. Bukan hanya kamu, aku juga. Seseorang menghela nafas, tubuh roh misterius, legenda yang tak terkalahkan,
dia adalah orang pertama yang memecahkan legenda ini, dia juga mantan kekasih tubuh roh misterius, dan hari ini apa yang terjadi, tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, rasanya seperti lelucon, diculik oleh mantan kekasih Anda dan meminta uang tebusan, perasaan ini pasti aneh. Berbicara tentang Ye Chen, kemana perginya anak itu? Seseorang berkata, dan mereka tidak lupa melirik Master Heng Yue yang sedang menyapa Master Ling Zhen. Dia dikalahkan oleh Ye Chen dan bahkan dibawa pergi. Sejauh ini, tidak ada berita tentang Ye Chen dan Yin Ziping. Dipikir-pikir dengan hati-hati, ada suasana aneh dalam masalah ini. Heng Yue masih ingin datang untuk merayakan ulang tahunnya. Sepertinya Yin Ziping telah diselamatkan. Dari maksudmu, Ye Chen telah dihancurkan oleh mereka. Di tengah diskusi dan di bawah perhatian semua orang, Jining Xuang bergerak ringan dengan langkah lotusnya, tidak tergesa-gesa, ekspresinya acuh tak acuh seperti sebelumnya, dan tidak ada jejak emosi di matanya yang indah, seolah kekacauan di dunia ini tidak bisa membuatnya merasakan riak yang sedikit terganggu. Namun, perlu disebutkan bahwa cara dia memandang Master Ling Zhen sedikit berbeda, seperti Master Heng Yu dan yang lainnya, cahaya dingin melintas di matanya tanpa terdeteksi. Setahun yang lalu, pria yang tinggi dan bermartabat itu mengumumkan kematiannya. Kalimat pria itu. Wakil Kepala Balai Haus Darah, Ji Tian, telah tiba. Di tengah diskusi, orang yang menerima tamu berteriak lagi. Segera, semua orang melihat pintu masuk Hall of Righteousness serempak lagi seorang lelaki tua berjubah darah berjalan perlahan, tubuhnya penuh darah, matanya yang dingin membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. The powerful the momentum membuat banyak orang merasa tertindas. Orang-orang yang hadir tidak heran dengan orang-orang yang datang dari Istana Haus Darah. Yang mengejutkan mereka adalah Istana Haus Darah melakukan perjalanan ribuan mil untuk merayakan ulang tahun mereka, bahkan mengirim seorang kepala istana. Segera, semua orang yang datang untuk merayakan ulang tahun itu duduk satu persatu, dan tidak ada yang mengejar orang yang tidak bersalah. Tetapi pada saat ini, Guru Ling Zhen baru saja bangun, melihat sekeliling, pertama menangkupkan tangannya, dan kemudian tersenyum. Terima kasih kepada semua rekan Taois atas kebaikan Anda. Ling Zhen sangat tersanjung, keramahannya tidak baik, dan saya harap Haihan Tuan bersikap sopan. Kemudian, pesta ulang tahun dimulai. Tuan Ling Zhen melambaikan tangannya, dan seorang peri turun dari langit dan menari dengan anggun. Tuan, saya berharap Anda panjang umur dan tanpa batas. Segera, seorang pria muda berbaju putih keluar, pertama-tama membungkuk dengan hormat kepada Guru Ling Zhen, dan kemudian meletakkan kotak batu giok di tangannya. Ini ginseng roh darah 9 surga yang ditemukan Tuer setelah mencari di seluruh Dacu. 9 surga ginseng roh darah. Setelah mendengar nama ini, ada kegemparan di tempat kejadian, dan mata semua orang tua, termasuk Jitian Zhenren, bersinar berapi-api. Tidak heran mereka seperti ini. Membimbing ginseng roh darah 9 surga terlalu berharga. Hampir punah di Dacu. Obat mujarab hanyalah harta yang tak ternilai harganya. Yang Yun membayar banyak uang. Terlalu banyak orang yang diam-diam menghela nafas dan menatap pemuda berbaju putih. Dia adalah Yang Yun, murid ketiga Guru Ling Zhen. Bukankah hanya untuk pacaran dia begitu murah hati? Yuner punya hati. Melihat Guru Ling Zhen lagi, melihat ginseng roh darah 9 surga, dia memang tersenyum, dan dia masih sangat tersentuh oleh hadiah ulang tahun Yang Yun. Tuan, semoga awet muda. Sama seperti Yang Yun diam-diam senang, seorang pemuda berbaju hitam keluar. Itu adalah murid kedua Guru Ling Zhen, Liao Yang, dan dia juga mengabadikan kotak batu giok di tangannya. Ini adalah teratai S7 warna yang saya temukan setelah mencari di seluruh dunia. 7. Teratai S7 warna. Mendengar nama ini, ada kegemparan di tempat kejadian, dan mata sekelompok orang tua semua mengalihkan pandangan mereka dari ginseng roh darah 9 langit Yang Yun ke ginseng 7 warna. Teratai es mereka semua adalah ramuan anti surga yang hampir punah, tetapi perlu disebutkan bahwa kemanjuran roh darah 9 hari masih lebih dari 1,5 bintang lebih buruk daripada teratai salju S7 warna. Ibu kota Liao Yang Xia ini tidak kecil. Teratai es dan salju 7 warna, anak ini benar-benar berani menunjukkannya. Ini jadi gila. Di tengah diskusi, Yang Yun, yang diam-diam gembira beberapa saat yang lalu, menjadi murung saat ini. Dia sudah dikalahkan oleh Liao Yang untuk hadiah ulang tahun ini saja. Berkelahi denganku, kamu jauh di belakang. Menghadapi wajah suram Yang Yun, Liao Yang meliriknya dengan tidak jelas, dengan senyum main-main di mulutnya. Yanger berbakti, dan saya sangat senang menjadi seorang guru.
Master Ling Zhen membelai janggutnya dengan ringan, dan tersenyum lagi. Dia telah mencari selama bertahun-tahun tetapi dia belum menemukan teratai es yang berwarna-warni. Benar-benar tidak terduga untuk lihat di sini. Sangat. Tuan, selamat ulang tahun. Segera, suara itu terdengar, dan Huang Su, murid pertama guru Ling Zhen, juga keluar. Kotak batu giok diletakkan di tangannya, ini adalah kekayaan luar biasa yang saya temukan setelah mencari selama setengah tahun, dan saya mendedikasikannya untuk master. Indah. Keberuntungan yang luar biasa. Segera setelah Huang Su selesai berbicara, hampir setengah dari orang yang hadir berdiri, termasuk Master Ling Zhen, dan semua mata mereka tertuju pada tangan Huang Su tanpa kecuali. Di atas kertas kotak batu giok, tampaknya melalui kotak batu giok, orang dapat melihat rumput linglong sebening kristal yang mengandung esensi agung. Linglong Fortune, itu Linglong Fortune. Terlalu banyak orang yang kehabisan nafas, dan mata mereka penuh dengan cahaya yang menyala-nyala. Jika bukan karena Hall of Raiteski, mereka akan bergegas merebutnya. Dikatakan bahwa keberuntungan linglong pernah direndam dalam darah Daluo Jinxian. Tidak hanya itu salah satu obat yang menentang surga, tetapi juga mengandung dao. Bagi para biksu, itu adalah hal yang menentang surga. Biksu tua dengan penglihatan yang kejam ada seruan kegirangan. Dibandingkan dengan kekayaan yang luar biasa ini, ginseng roh darah 9 surga yang Yun dan teratai es berwarna-warni Liao yang jauh di belakang. Terlalu banyak orang tidak bisa menahan nafas, Huang Su benar-benar gila. Apa yang kamu ketahui? Jika seseorang membuat Ling Zhen bahagia, dia mungkin adalah pemilik masa depan Aula Qi yang benar. Jika dia ingin membalasnya, dia tidak dapat melakukannya tanpa mengeluarkan sejumlah uang, tetapi sekarang tampaknya uang benar-benar cukup besar. Oke, bagus sekali. Di tengah suara seru dan mendecakkan lidahnya, Master Ling Zhen telah turun dari peron batu, dan secara pribadi mengangkat Linglong Hao Hua, merasa sangat bersemangat. Melihat Tuan Ling Zhen seperti ini, wajah Yang Yun dan Liao yang tidak sesuram biasanya, Huang Su melirik mereka berdua, dengan senyum lucu di sudut mulutnya, seolah berkata, kamu juga bisa memikirkannya bersaing dengan saya untuk posisi Palace Master di luar harga diri. Aku dengar ada makanan di sini hari ini, tapi aku tidak tahu apakah itu cukup atau tidak. Sama seperti semua orang menatap Linglong, sebuah suara lucu dan halus datang dari luar Aula Zengqi, yang membuat semua orang tercengang. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebelum kata-kata itu jatuh, terdengar suara bang-bang, lambat dan berirama, dengarkan baik-baik, itu adalah suara orang berjalan, mungkin badannya terlalu berat, sehingga kekosongan yang mereka injak membuat suara bang-bang. Di bawah perhatian semua orang, seorang pemuda jangkung dan lurus datang dari langit, langkahnya mantap dan kuat, rambut hitamnya berkibar dan menari, matanya seperti bintang, wajahnya tajam dan bersudut, dan ada sebuah kata, Chou, terukir di dahinya. Hal yang paling penting bukanlah ini, tetapi dia memegang benda yang sangat menarik perhatian di tangannya, peti mati. Chapter 757, Akhir yang Megah. Ye Chen. Melihat Ye Chen, semua orang yang hadir, termasuk Master Ling Zhen, tiba-tiba berdiri, dan semua mata mereka terfokus pada Ye Chen tanpa kecuali. Kenapa dia ada di sini? Tiba-tiba, terdengar suara kejutan, dan pemandangan itu tiba-tiba meledak. Mengapa anak ini masih hidup? Yin Ziping. Seseorang menggaruk kepalanya dan tanpa sadar menatap guru Heng Yue, tetapi setelah melihat Tuan Heng Yue begitu tenang, mereka menggaruk kepalanya tanpa sadar lagi, tidak gugup sama sekali, sepertinya mereka kepala sekolah telah diselamatkan. Hal yang paling mengejutkanku adalah Ye Chen sangat berani. Seseorang mendecakkan lidahnya, dan dia masih tidak lupa untuk melihat sekeliling, matanya masih tertuju pada Jining Suang, Yun King, Master Heng Yue, mereka dia melirik padanya, lebih dari 90% orang di sini ingin membunuhnya. Kemarilah dengan peti mati di pundakmu, mengapa kamu tidak melanggar hukum? Di tengah diskusi, Tuan Heng Yue tanpa sadar menggosok bagian tengah alisnya. Meskipun dia telah berencana untuk datang dan menyelesaikan masalah ini, tindakan Ye Chen tetap saja membuatnya sedikit tidak responsif. Peti mati itu datang, mengagumkan saudaraku. Jika kamu di sini kali ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Dibandingkan dengan Heng Yue asli, Yun King dari Sekte King Yun memiliki ekspresi ganas di wajahnya. Sepertinya kita akan menonton pertunjukan besar kali ini. Master Citing Tian tersenyum main-main, dan masih ada secercah cahaya di matanya. Itu terlalu tidak masuk akal. Tidak jauh dari sana, Jining Suang bergumam,
tangan gioknya mengepal erat, dan kekhawatiran muncul di matanya yang acuh tak acuh. Bunuh, bunuh, bunuh. Melihat Tuan Lingzhen lagi, wajahnya telah berubah dari senyum bahagia menjadi ganas dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di mana ini? Ini adalah Aula Qi yang benar. Hari apa ini hari ini? Ulang tahun yang ke-100 tahun, orang yang selalu ingin dia bunuh, orang yang selalu dia definisikan sebagai iblis, datang ke sini hari ini dengan peti mati di pundaknya. Ini adalah tamparan telanjang di wajah, ini adalah smash telanjang. Ledakan. Di tengah diskusi, Ye Chen telah meletakkan peti mati di tanah dengan keras, menghentikan semua diskusi di antara hadirin. Apakah tidak ada yang menerimaku? Melihat mata itu, Ye Chen berpura-pura bingung dan bertanya, dan dia tidak lupa menepuk peti mati yang berdiri di sampingnya, aku datang dengan hadiah ulang tahun. Begitu kata-kata ini keluar, wajah semua penonton berkedut hebat. Apakah Anda di sini untuk hadiah ulang tahun? Ibumu ada di sini untuk membuat masalah. Pernahkah Anda melihat peti mati yang diberikan sebagai hadiah ulang tahun? Masih bertingkah sangat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, jalang, sungguh jalang yang tak tahu malu. Lingzhen, apakah kamu masih menyukai hadiah ulang tahunku? Di tengah pelecehan itu, Ye Chen memandang Master Lingzhen dengan penuh minat. Kamu Chen. Detik berikutnya, kemarahan guru Lingzhen yang menggelegar bergema dari Aula Qi yang benar, dan paksaan yang kuat bergemuruh terus-menerus di seluruh dunia. Kamu iblis, benar-benar menjijikkan bahwa pesta ulang tahun guru begitu lancang. Sebelum guru Lingzhen bisa bergerak, seseorang sangat ingin menunjukkan keramah tamahannya. Mereka yang merupakan biksu sejati di puncak alam Netherworld. Zeng. Setelah kata-kata itu jatuh, dentang pedang terdengar, dan lelaki tua berjubah ungu itu menusuk Chang Hong dengan pedangnya, menembus ruang hampa, dan langsung menuju ke alis Ye Chen. Melihat ini, Ye Chen mengangkat alisnya, dan seringai melintas di sudut mulutnya, aku tidak bisa mengalahkan selusin dunia semu, yang memberimu kepercayaan diri untuk membiarkanmu membunuhku. Di bawah perhatian semua orang, pedang pembunuh pria tua berjubah ungu itu berjarak kurang dari setengah kaki dari alis Ye Chen, dan Ye Chen samar-samar bisa melihat cahaya ganas di mata pria itu. Namun, tragedi bahwa alis Ye Chen tertusuk dalam imajinasi tidak terjadi. Tepat ketika pedang pembunuh pria tua berjubah ungu itu hanya berjarak 1 inci darinya, dia berbalik ke samping dan dengan mudah menghindari pedang pembunuhnya. Pedang pengetahuan gagal, dan lelaki tua berjubah ungu itu tiba-tiba menjadi murung, dan mundur dengan tajam. Aku ingin pergi setelah aku datang, itu tidak mudah. Suara halus dan dingin Ye Chen mengingatkan bahwa lelaki tua berjubah ungu yang hendak mundur beberapa saat yang lalu ditarik kembali olehnya. Engah. Dengan darah berceceran, pedang Ye Chen menembus lautan merah lelaki tua berjubah ungu di tempat, dan seluruh basis kultivasinya lumpuh. Ah! Jeritan melengking terdengar, dan lelaki tua berjubah ungu yang mengancam akan membunuh Ye Chen sedetik yang lalu berubah menjadi sia-sia. Sangat kuat. Di sini, corak dari terlalu banyak orang berubah pada saat yang sama, yaitu orang kuat di puncak alam Netherworld. Itu hanya satu langkah lagi untuk bisa bercita-cita ke dunia semu, tapi dia gagal melewati putaran di tangan Ye Chen. Seberapa kuat kekuatan tempur Ye Chen? Ah! Di tengah suara yang mengerikan, lelaki tua berjubah ungu itu masih berteriak, rambutnya acak-acakan, darah mengalir dari perut bagian bawah, dan dia mengaum seperti anjing gila. Niat awalnya adalah untuk bersikap sopan, dan dia juga tahu betapa tirani kekuatan tempur Ye Chen adalah. Dia bahkan tidak berpikir untuk membunuh Ye Chen, semua ini dilakukan untuk Master Lingzhen, dia ingin mencapai puncak dan kemudian kembali, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan satu putaran pun bisa terbunuh di tangan Ye Chen, tidak berhasil melewatinya. Ye Chen, kamu pantas mati. Memikirkan basis kultivasinya sendiri yang lumpuh, lelaki tua berjubah ungu itu meraung gila lagi. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa menerima fakta kejam ini. Dia adalah pria yang kuat di atas. Sekarang kultivasinya telah dihapuskan, dia sudah benar-benar sia-sia, dengan identitas seperti itu, dia sangat jelas tentang nasibnya. Bisakah kamu menyalahkanku? Ye Chen merentangkan tangannya dan menatap lelaki tua berjubah ungu itu dengan polos, begitu banyak orang baik-baik saja, tetapi kamu melompat keluar untuk menemukan kegembiraan. Bunuh, bunuh, bunuh. Mata pria tua berjubah ungu itu memerah, dan dia bergegas menuju Ye Chen dengan panik. Aku tidak tertarik padamu. Ye Chen bahkan tidak melihat pria tua berpakaian ungu itu,
dia menamparnya dengan santai, dan pria tua berpakaian ungu yang baru saja bergegas itu ditekan ke tanah oleh telapak tangannya. Ah! Jeritan lelaki tua berpakaian ungu itu melengking, tetapi dia berlutut di tanah dengan telapak tangan, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Mungkin, dia tidak benar-benar merasa menyesal sampai saat ini. Dia menyesal menjadi burung awal, menyesali memprovokasi Ye Chen, bintang jahat, tetapi pada akhirnya dia berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Kesalahan apa yang menyebabkan kebencian abadi? Satu langkah salah, tidak dapat ditebus. Dia memukulku lebih dulu. Di sini, Ye Chen menatap kerumunan dengan polos. Oke, sangat bagus. Tuan Lingzhen balas tertawa dengan marah, senyumnya ganas dan menyeramkan, aura dan paksaan yang kuat menutupi langit seperti lapisan kegelapan, langit begitu menindas hingga hampir runtuh. Melihat ini, tidak peduli apakah itu orang-orang dari Hall of Raiteski atau mereka yang datang untuk memberikan penghormatan, semuanya menunjukkan aura yang menakutkan. Sekarang ada Master Lingzhen yang memimpin, ini adalah Hall of Raiteski, dan jumlahnya sangat banyak, tidak ada alasan untuk takut. Saya seorang biksu yang jujur, dan saya akan membunuh setan hari ini. Segera, seseorang berteriak dengan marah. Setelah suara pertama, orang-orang dari segala arah merespons, dan teriakan itu bergabung menjadi satu, membentuk gelombang pasang yang mengguncang langit dan bumi. Melihat ini, Ye Chen tersenyum tipis, rambut hitam legam panjangnya berubah menjadi merah darah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan aura iblis melonjak di sekelilingnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan ada juga pola sihir di tengah alisnya ketika dia keluar, auranya naik ke puncak dalam sekejap, dalam bentuk seperti itu, dia tampak seperti Raja Iblis yang tak tertandingi. Iblis, aku akan melakukan keadilan untuk surga hari ini. Melihat ini, Ye Chen diliputi oleh teriakan seperti air pasang, semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar, semua orang benar, dan semua orang membunuh. Mereka yang tidak melakukannya tahu berpikir bahwa Ye Chen benar-benar ada hubungannya dengan mereka ini seperti balas dendam karena membunuh ayahmu. Aku iblis, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ye Chen memutar lehernya dengan keras, dengan ekspresi puas di wajahnya. Chapter 758, Siapa yang benar dan siapa yang iblis? Ledakan. Karena kata-kata Ye Chen, seluruh dunia istana Zengqi bergema dengan keras. Lingzhen, pertanyaan dari setahun yang lalu, aku ingin bertanya lagi sekarang. Ye Chen masih memutar lehernya dengan nyaman, apa itu kebenaran, apa itu kejahatan? Aku yang lurus, kamu adalah iblis. Mata guru Lingzhen penuh dengan kebenaran, dan suaranya yang dingin dan nyaring tiba-tiba bergema di seluruh dunia, dengan keagungan tertinggi, dia tidak mengizinkan siapapun untuk tidak patuh. Iblis adalah iblis, dan kamu tidak akan pernah bisa mengubahnya. Begitu Master Lingzhen selesai berbicara, teriakan-teriakan sepertinya berkumpul di lautan, menenggelamkan sosok lemah Ye Chen di tempat. Tuhan memiliki kebajikan untuk mencintai kehidupan, mari hapus kultivasi Anda. Maafkan Anda untuk tidak mati. Dalam gelombang diskusi, suara halus dan agung Master Lingzhen terdengar lagi. Wasit, seolah-olah ada kata-katanya yang tidak boleh dilanggar. Iblis, biarkan aku menghapuskan kultivasiku dan menghindarkanmu dari kematian. Kata-kata Lingzhen menimbulkan 1000 gelombang, dan ada teriakan lain seperti gelombang laut. Saat ini, pemandangannya sangat mirip dengan setahun yang lalu, masih banyak orang yang bermartabat dan memproklamirkan diri baik-baik. Sosok Ye Chen masih sangat kurus, dunia ini masih merupakan dunia yang membalikkan hitam dan putih. Aku tidak tahu mengapa, aku sangat suka melihat wajahmu. Ye Chen masih memutar lehernya dengan sangat nyaman untuk fit setinggi langit, dan dia tampak sedikit aneh ketika dia melarikan diri ke keadaan sihir, terutama darahnya mata tertutup dengan mata guang. Jika Anda melihat dengan hati-hati, Anda mungkin bisa melihat gunungan mayat dan lautan darah, membuat orang takut untuk melihat langsung ke arah mereka. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, kekosongan timur aula kebenaran runtuh. Segera, 4 sosok mengesankan bergegas keluar bersama-sama. Melihat dengan hati-hati, mereka adalah Chu Lingyu, leluhur keluarga Simen, leluhur keluarga Bei Chen, Hei Pao, dan Hong Luan. Raungan binatang roh yang tak berujung, di atas setiap binatang roh, duduk sosok, mengenakan baju perang, memegang pedang pembunuh di tangannya, kegelapan itu seperti gelombang laut, dan kehampaan bergemuruh dan bergetar. Ledakan. Segera, kehampaan barat dibelah oleh pedang, dan Dao Shen Hong segera ditembakkan, berubah menjadi 2 sosok melihat dengan hati-hati,
mereka adalah 4 alam kuasi surga Jingjiang, Fengzi, Baiyi, dan leluhur Dongfang di belakang mereka, awan dan kabut mengepul, membawa sosok manusia seperti darah, masing-masing penuh dengan cahaya ilahi, dan masing-masing penuh dengan aura pembunuh. Ledakan. Kekosongan di selatan runtuh, dan 4 sosok bergegas keluar tanpa urutan tertentu. Melihat dengan hati-hati, mereka adalah Situ Longshan, leluhur keluarga Xiong, dan leluhur keluarga Sangguan. Di belakang mereka, kereta yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan kehampaan dan mati ayo, di setiap kereta, ada puluhan sosok, masing-masing dengan tombak di tangannya, dan momentumnya sangat besar. Membunuh. Kekosongan utara terbelah oleh telapak tangan seseorang, dan masih ada 2 sosok yang bergegas keluar satu demi satu. Melihat dengan hati-hati, mereka adalah Zhong Jiang, Patriark Tianzong, Long Yi dan Long Wu. Di belakang mereka, ribuan pedang berdentang seperti hujan pedang biasanya, di atas setiap pedang terbang, ada sosok yang berdiri tegak, masing-masing dengan aura yang agung. Ledakan, ledakan, gemuruh. Langit bergemuruh, bumi bergetar, dan seluruh dunia tampak terbalik. Melihat langit dan langit dari kejauhan, formasi persegi yang rapi dari pasukan dari segala arah menutupi bumi dan langit seperti karpet hitam, dan mengelilingi seluruh aula Qi yang benar. Mungkin momentumnya begitu kuat sehingga aula kebenaran dipenuhi dengan pegunungan, istana runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini. Melihat pasukan biksu hitam ke segala arah, wajah orang-orang yang akan mengepung dan membunuh Ye Chen menjadi pucat, dan banyak dari mereka tanpa sadar mundur selangkah. Dari mana pasukan biksu itu berasal? Bibir seseorang bergetar, bahkan mungkin dia sendiri tidak menyadari bahwa nada suaranya bergetar. Apa yang salah dengan ini? Terlalu banyak orang tidak dapat menghentikan tubuh mereka dari gemetar, karena ada begitu banyak orang di sini, bukan ribuan atau ratusan, itu adalah pasukan biksu asli. Selain 3 sekte di Chu Selatan, ada pasukan biksu yang sangat kuat yang bersembunyi. Masalah ini harus dilaporkan ke kepala istana secepat mungkin. Ada kesalahan serius dalam intelijen. Dia benar-benar tidak percaya dia. Bagaimana ini mungkin? Tidak jauh dari sana, Yun King menatap Su Tian dengan tidak percaya, di mana Nanchu memiliki pasukan biksu yang begitu besar. Dibandingkan dengan mereka, Ji Ningsuang, yang sudah bangun perlahan, sedikit mengernyit, dan pertama kali melirik Master Chu Tian dan Yun King, dan akhirnya jatuh pada Master Hang Yue yang masih duduk di sana sambil minum dengan santai di matanya yang indah. Yun King dan Master Tian Ce, dia sangat tenang dari awal sampai akhir. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumam Ji Ningsuang, dan menatap Ye Chen yang masih berdiri di langit. Ye Chen, apa asalmu dan siapa identitasmu yang sebenarnya? Melihat Guru Lingzhen lagi, seluruh orang juga tercengang, melihat sekeliling dengan tak percaya, matanya menjadi menonjol dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan pupilnya juga menyusut seukuran tusukan jarum dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Jika bukan karena pasukan biksu yang sangat besar ini muncul, dia masih tidak akan tahu bahwa aula Qi yang benar telah dikepung, apalagi Nanchu masih menyembunyikan kekuatan mengerikan yang tidak lebih lemah dari ketiganya. Sekte. Siapa dia? Raut wajah Master Lingzhen tiba-tiba berubah, dan dia menatap Ye Chen dengan wajah pucat. Sekarang bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa pasukan biksu yang sangat besar ini dipimpin oleh Ye Chen. Sejenak, Master Lingzhen merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, ketakutan. Dia harus takut, bagaimana mungkin dia tidak takut, ini adalah pasukan biksu. Kekuatan tempur keseluruhan tidak lagi di bawah Zheng Yangzong, kekuatan sebesar itu tidak akan memakan waktu setengah jam untuk menghancurkan istana Zhengqinya. Bahkan dia seperti ini, apalagi orang lain, beberapa orang dengan kultivasi yang lemah hampir tidak bisa berdiri tegak, dan akhirnya roboh ke tanah dengan suara plop, tanpa bekas darah di wajah mereka. Jadi, sekarang aku ingin tahu siapa yang benar dan siapa yang jahat. Di tengah suara ketakutan, suara main-main dan main-main Ye Chen melayang di dunia tanpa batas. Kamu adalah iblis. Saya tidak tahu apakah itu ketakutan atau sesuatu yang lain. Seorang tetua berwajah pucat di aula kebenaran berteriak keras, ekspresinya masih benar, tetapi dia juga memiliki ketakutan yang tidak dapat disembunyikan. Ingat pria ini, setelah dia ditangkap, dia akan dipotong-potong. Ye Chen dengan santai menunjuk ke arah sesepuh yang baru saja berbicara di aula Zhengqi. Oke, aku bagus dalam pekerjaan ini. Segera, tawa samar terdengar, dan bajingan Long Yi itu sudah menyingsingkan lengan bajunya. Aku tidak bisa meninggalkan masalah ini.
Long Wu menyentuh kepala botaknya yang besar, memperlihatkan dua baris gigi putih. Kedua orang ini terlihat seperti Buddha yang penuh belas kasihan, tetapi senyumnya sangat menakutkan, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Jangan membuatku takut. Mendengar kata-kata Ye Chen dan Long Yi, tetua Aula Kebenaran berteriak dengan suara gemetar. Saat dia berbicara, dia masih secara tidak sadar bergerak menuju Master Ling Zhen. Dapat dilihat bahwa matanya penuh ketakutan. Meskipun dia tidak akrab dengan Ye Chen, dia tahu sifatnya dengan baik. Dia selalu mengatakan bahwa dia bisa melakukannya ketika berhadapan dengan musuh. Bukan lelucon. Ye Chen mengabaikan teriakannya, tetapi memandang orang lain dengan penuh minat, dan menanyakan pertanyaan yang sama, saya ingin tahu siapa yang sekarang dan siapa yang jahat. Namun, kata-katanya bola-balik 3 atau 5 kali antara langit dan bumi, tetapi tetap tidak ada yang berbicara. Mata semua orang penuh ketakutan, tubuh mereka bergetar, dan mereka semua ingin melarikan diri dari sini secepat mungkin. Dunia menjadi sangat sunyi saat ini, tetapi juga sangat tertekan, dan bahkan udaranya tampak membeku. Tidak ada yang menjawab. Ye Chen tersenyum tipis, melihat sekeliling langit dan kehampaan, dengan cahaya iblis bersinar di matanya. Karena tidak ada yang menjawab, aku akan memberikan perintah untuk membunuh. Ye Chen berkata, dia telah mengangkat tangannya, dan semua orang tahu bahwa begitu lengannya jatuh, pasukan biksu akan segera masuk. Iblis, dia adalah iblis, mereka semua adalah iblis. Sebelum Ye Chen menjatuhkan lengannya, seorang lelaki tua dengan tingkat kultivasi sedang tiba-tiba berbicara, tetapi kali ini jarinya tidak menunjuk ke arah Ye Chen, tetapi ke Ling Ling. Master sejati dan orang-orang di Aula Kebenaran. Orang ini benar-benar bukan orang pintar biasa, meskipun basis kultivasinya tidak terlalu tinggi, tetapi visinya bukan setan biasa. Mengapa dia tidak bisa melihat situasi saat ini? Apa yang Ye Chen lakukan di sini dengan pertempuran sebesar itu? Ini berusaha menyelesaikan perhitungan dengan Master Ling Zhen dan Aula Zengqi. Sekarang, Ye Chen memiliki keunggulan absolut. Begitu perintah untuk menyerang dikeluarkan, tidak ada orang yang dikelilingi olehnya yang akan selamat. Dalam situasi ini, jika Anda ingin bertahan hidup, Anda harus berdiri di sisi berlawanan dengan Tuan Ling Zhen dan Istana Zengqi. Kamu mencari kematian. Orang-orang di Hall of Righteous sangat marah, semua aura melonjak, menunjukkan niat membunuh mereka. Namun, sebelum mereka mulai membunuh, suara lain terdengar, dan suaranya sangat tinggi dan bergema, juga menunjuk ke arah Guru Ling Zhen dan orang-orang di Aula Zengqi, iblis, dia adalah iblis, dan mereka semua adalah iblis. Kamu juga mencari kematian, lihat apakah aku tidak akan menghancurkanmu. Seorang tetua di Aula Kebenaran tiba-tiba menembak dan menamparkan pria itu dengan telapak tangannya. Hancurkan iblis. Pria itu tiba-tiba berteriak, dia bukan lagi seorang vegetarian, dan dengan dentang pedangnya, dia menebas cahaya pedang yang tak tertandingi, membelah cetakan telapak tangan sesepuh dari Aula Kebenaran. Saya jujur dan tidak mentolerir jalan yang jahat. Pria itu memiliki ekspresi lurus di wajahnya. Saya akan jujur, dan saya tidak akan mentolerir cara jahat. Kata-kata orang ini segera menimbulkan reaksi berantai di tempat kejadian, satu suara demi satu, dan semakin banyak, membentuk gelombang suara manusia. Begitu baik. Mereka semua adalah orang tua yang telah hidup selama beberapa dekade, ratusan tahun, atau ratusan tahun. Sekarang mereka dapat melihat ini dengan sangat jelas. Jika kamu adalah musuh Ye Chen, kamu pasti akan mati, tetapi jika kamu adalah musuh Zengqi Istana, bantu Ye Chen memukul Aula Kebenaran, tetapi itu bisa ditukar dengan secercah vitalitas. Saat ini, pemandangannya tidak biasa spektakuler. Mereka yang mengkritik Hall of Righteousness berkumpul bersama dalam pemahaman diam-diam sambil memarahi Hall of Righteousness. Mereka menarik garis yang jelas dengan Hall of Righteousness dalam pemahaman diam-diam. Hall of Righteous yang perkasa sekarang telah dikhianati dari segala arah, dan telah jatuh ke dalam situasi dikepung di semua sisi. Chapter 759, Aku tidak akan membunuhmu. Iblis, dia adalah iblis, mereka semua adalah iblis. Langit di atas Aula Kebenaran terus bergemuruh, itu adalah gelombang suara manusia, berkumpul bersama seperti guntur. Melihat Guru Ling Zhen lagi, mendengarkan hinaan dan teriakan yang luar biasa, seluruh tubuh mundur selangkah, dan jari-jari yang menunjuk ke orang-orang itu gemetar karena marah, kamu, setan, dia setan. Sebelum Guru Ling Zhen selesai berbicara, seseorang menunjuk ke arah Ling Zhen dan berteriak dengan marah ke Aula Kebenaran. Setan, dia setan.
Segera, satu kata menimbulkan gelombang, dan ketika murid pertama dari Hall of Righteousness berlari ke seberang, lebih banyak orang dari Hall of Neatness berteriak dengan marah dan bergabung dengan kemah di seberang. Setan, dia setan. Dalam gelombang teriakan, tiga sosok meninggalkan sisi Master Ling Zhen satu per satu. Melihat dengan hati-hati, mereka adalah tiga murid Master Ling Zhen, Huang Su, Liao Yang dan Yang Yun. Kamu. Melihat ketiga muridnya berlari ke arah yang berlawanan, mata Master Ling Zhen menjadi menonjol dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, merah di sekujur mereka, dan seluruh tubuhnya bergetar menjadi bola. Iblis, kamu adalah iblis. Kami telah menanggung penghinaan selama bertahun-tahun, dan yang kami tunggu adalah melakukan keadilan untuk langit hari ini. Huang Su dan mereka bertiga berteriak keras, berteriak nyaring, mengeluarkan suara keras, dengan wajah penuh kemarahan dan kebenaran yang benar. Mereka bukan orang bodoh. Jika Anda selamat, siapa yang peduli dengan persahabatan antara tuan dan murid? Engah. Tuan Ling Zhen memuntahkan darah, dan mundur lagi, sosoknya tiba-tiba menjadi sempoyongan. Semua orang mengkhianati kerabatnya, benar-benar semua orang mengkhianati kerabatnya, bahkan murid-muridnya, dia benar-benar terpukul. Baginya, pemandangan ini benar-benar ironi yang luar biasa. Beberapa menit yang lalu, dia masih merupakan inkarnasi keadilan, dia masih didukung oleh 4 penjuru, dan dia masih penguasa aula kebenaran. Dan sekarang, beberapa menit kemudian, dia tidak lagi mewakili keadilan, tetapi kejahatan, dia bukan lagi orang yang didukung oleh kuartet, tetapi seorang pendosa yang dihina oleh ribuan orang. Kesenjangan antara sebelum dan sesudah membuatnya tidak dapat diterima. Ya Tuhan, trik ini murah. Melihat Tuan Ling Zhen muntah darah, Long Wu yang berdiri di satu sisi menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Kamu tahu kentut. Ini disebut skema. Long Yi dengan penuh arti menyentuh kepala botaknya yang besar. Untuk menabur perselisihan, langkah ini sangat bagus. Di sisi lain, leluhur Tianzong dengan lembut mengelus janggutnya. Yang ingin saya ketahui sekarang adalah bagaimana Ye Chen akan berurusan dengan orang yang begitu saleh. Di samping, leluhur Tianzong berkata dengan santai. Ling Zhen, di mata dunia, tampaknya kamu adalah iblis besar. Sementara beberapa orang berbicara, suara berkabut terdengar lagi, dan Ye Chen, dengan tangan terlipat, menatap Tuan Ling Zhen yang memberontak dengan penuh semangat. Minat, Ye Chen. Ling Zhen meraung dengan marah, tetapi sebelum dia selesai berbicara, seteguk darah keluar lagi. Dunia ini benar-benar luar biasa. Tuan Ling Zhen, yang mengaku tegak, sebenarnya adalah iblis besar terus-menerus, tes, sungguh menyedihkan. Ye Chen menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Aku penguasa aula kebenaran, aku bukan iblis. Ling Zhen menggeram seperti anjing gila dengan rambut acak-acakan. Kamu bilang kamu bukan iblis, siapa yang akan mempercayainya? Ye Chen mengangkat bahu dengan santai, bahkan ketiga muridmu mengatakan kamu adalah iblis, sepertinya kamu telah melakukan banyak hal yang tidak masuk akal. Aku akan membunuhmu. Di tempat itu, Master Ling Zhen yang marah bergegas untuk membunuhnya, dengan wajah galak, seperti iblis. Namun, sebelum dia bisa bergerak, banyak alam surga semu Yan Huang bergerak bersama, melepaskan kekuatan supernatural yang tak tertandingi, mengembun menjadi cahaya ilahi yang tak tertandingi, dia yang baru saja bergegas ke langit, ditembak jatuh pada detik berikutnya. Ledakan. Segera, terdengar suara gemuruh di tanah, dan Ling Zhen yang jatuh membuat lubang besar di tanah. Di bawah perhatian semua orang, dia, berlumuran darah, berdiri terhuyung-huyung, wajahnya sedikit berubah, seperti hantu yang merangkak keluar dari neraka, yang membuat orang merasa takut. Ledakan. Terdengar raungan lagi, dan paksaan yang menghancurkan dunia turun dari langit, Tuan Ling Zhen yang baru saja bangun diremukkan ke tanah di tempat. Pada saat ini, Ye Chen perlahan berjalan turun dari langit virtual, langkahnya mantap dan lambat, sampai dia sampai di depan Master Ling Zhen. Dia berhenti sedikit, dan menatap Master Ling Zhen yang sedang berlutut di depannya dengan penuh minat. Sekarang adegan ini, saya tidak tahu apakah Anda memiliki perasaan yang akrab. Ah! Tuan Ling Zhen berteriak ke langit, tetapi meskipun dia sekuat langit, dia masih dihancurkan oleh tentara dari segala arah, dan dia, yang begitu tinggi di atasnya, tidak pernah berlutut di tanah seperti ini, dan dia masih berada di depan musuhnya. Setahun yang lalu, saya juga berlutut di depan Anda seperti ini, dan dihina oleh ribuan orang, seperti semut yang rendah hati yang tidak bisa lebih rendah hati lagi. Ketika Ye Chen sama sekali mengabaikan Tuan Ling Zhen,
dia masih berkata dengan tidak tergesa-gesa. Dia berkata, pada saat itu, kamu sedang digantung. Jadi aku adalah iblis begitu saja. Sekarang, izinkan saya memberitahu Anda apa yang lurus dan apa yang jahat. Omong-omong, Ye Chen berjongkok, masih menatap Tuan Lingzhen dengan ekspresi main-main, karena aku lebih baik darimu, kamu itu iblis. Keadilan ada di hati orang-orang, dan saya memiliki hati nurani yang bersih. Mata Tuan Lingzhen memerah, dia meraung marah, dan ingin bangun, tetapi dia masih ditekan dengan kuat. Sungguh adil, hati nurani yang bersih. Ye Chen tersenyum, seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar. Lingzhen, sudah sampai sekarang, dan aku masih menipu diriku sendiri, jangan mengatakannya dengan baik, dan jangan taruh di wajahku menempatkan emas atas nama keadilan, apakah kamu pantas mendapatkannya? Kenapa kamu? Apakah kamu materi itu? Jangan lucu. Ye Chen menepuk bahu Lingzhen, lalu berdiri dengan ekspresi main-main. Bunuh aku, bunuh aku. Lingzhen menggeram histeris, seolah menjadi gila. Tidak, 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 aku tidak akan membunuhmu. Ye Chen menghapus kultivasi Lingzhen dengan satu jari, dan kemudian menancapkan tanda kutukan ke tubuhnya dengan lambaian tangannya, hidup adalah hukumanku untukmu. Di dunia, ini nerakaku untukmu, nikmatilah. Dengan mengatakan itu, Ye Chen menendang Tuan Lingzhen pergi. Di bawah perhatian semua orang, Lingzhen terbang keluar dari Hall of Righteousness, seperti sampah yang tidak berguna. Di mata orang luar, Ye Chen baru saja menghapus kultivasi Lingzhen, yang merupakan kebaikannya, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, ini seharusnya menjadi keputusan yang lebih kejam. Selama bertahun-tahun, Guru Lingzhen, yang mengaku jujur dan unggul, telah membunuh banyak orang yang tidak bersalah dan memprovokasi banyak musuh. Sekarang basis kultivasinya telah dihapuskan, akankah musuh-musuhnya melepaskannya? Jawabannya jelas, saya tidak tahu berapa banyak orang yang bermimpi membunuh orang suci ini. Setelah Lingzhen dihapuskan, Ye Chen berbalik dan melihat sekeliling dengan penuh minat pada orang-orang yang memberi penghormatan pada hari ulang tahun Guru Lingzhen. Melihat ini, orang-orang itu tiba-tiba gemetar, wajah mereka yang sudah pucat langsung menjadi tidak berdarah, jantung mereka berdebar kencang, dan mereka berkeringat dingin, karena takut Ye Chen akan membunuh mereka. Letakkan harta yang berharga, dan kamu bisa keluar hidup-hidup dengan menghapus kultivasimu. Ye Chen dengan santai tersenyum, kamu hanya punya waktu 30 detik untuk memikirkannya, jadi jangan membuat dirimu tidak nyaman. Kita semua ada di pihakmu, mengapa? Mengapa kita menghapus kultivasi kita? Orang-orang itu menatap Ye Chen dengan ketakutan di mata mereka, dan ada sedikit kemarahan dalam ketakutan mereka. Tidak ada alasan. Ye Chen memutar lehernya dengan sangat nyaman. Jika kami menghapus kultivasi kami, apa yang akan Anda lakukan jika Anda tidak membiarkan kami pergi? Apakah kamu memiliki kualifikasi untuk menawar? Ye Chen mencibir, jika kamu ingin bertahan, lakukanlah. Anda, 20 detik lagi. Buang, buang, ayo buang. Segera, seseorang mengangkat telapak tangannya, menahan rasa sakit yang hebat untuk melumpuhkan dan hainya sendiri, lalu meletakkan semua barang berharga di tubuhnya, dan terhuyung-huyung keluar. Begitu seseorang menghapus kultivasinya, reaksi berantai akan terbentuk setelahnya. Segera, teriakan menjadi satu bagian, masing-masing individu bertekad untuk menjadi kejam, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan jika tidak, karena mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya, mereka tahu sifat Ye Chen, sekali. Batas waktu datang dan mereka tidak jika mereka menghapus kultivasi mereka, mereka akan disambut dengan kemalangan 10 kematian dan tidak ada kehidupan. Adegan macam apa ini? Kerumunan orang secara kolektif menghapus basis kultivasi mereka. Di antara mereka, ada banyak orang kuat di puncak alam Kongming dan mereka yang berada di alam kuasi surga. Namun, seperti yang dikatakan Ye Chen, dalam situasi saat ini, menghadapi pasukan dari segala arah, mereka tidak memiliki ruang untuk tawar-menawar sama sekali. Jika mereka ingin bertahan hidup, mereka hanya dapat melakukan apa yang dikatakan Ye Chen, jika tidak mereka akan mati dengan menyedihkan. Chapter 760, Mata Langit. Antara langit dan bumi, dan di Hall of Righteousness, ada jeritan seperti itu. Pemandangan hari ini mengerikan, lautan manusia, apakah itu keadaan roh kosong, keadaan langit atau keadaan semi surga yang lebih kuat, mengertakkan gigi untuk menghapus kultivasi mereka sendiri, dan kemudian melarikan diri ke sini seperti anjing yang berduka. Orang-orang yang menonton adegan ini tidak bisa menahan desahan dan desahan.
Orang-orang itu terhuyung-huyung dan tersandung satu persatu, dengan panik dan penyesalan di mata mereka. Mereka takut Ye Chen akan membunuh mereka, dan mereka menyesal berada di tim yang salah. Memprovokasi Ye Chen, bintang jahat, berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Jika Anda keluar untuk main-main, Anda selalu harus membayarnya kembali. Untuk beberapa alasan, kalimat seperti itu muncul di benak mereka masing-masing. Ya, itu harus dilunasi. Di antara mereka, terlalu banyak orang yang berpartisipasi dalam pembunuhan Ye Chen dalam 1000 tahun. Ini adalah hadiah dunia saat ini. Mereka harus membayar harga yang pantas untuk apa yang telah mereka lakukan, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Saya menyesalinya. Ada banyak orang yang telah menghapus kultivasi mereka sendiri dan saling mendukung, dan semuanya menangis, seperti pengungsi yang melarikan diri dari kelaparan. Mulai hari ini dan seterusnya, kita tidak lagi abadi. Beberapa orang memiliki kebingungan dan ketakutan di mata mereka, bertanya-tanya di mana jalan di depan, takut bahwa mereka akan dikejar dan dibunuh oleh musuh mereka jika mereka kehilangan kultivasi. Ini retribusi, ini retribusi. Mereka yang keluar untuk main-main harus selalu membayar kembali. Melihat pemandangan yang luas seperti melarikan diri, Ye Chen berdiri diam di sana, membiarkan darah mengalir di rambutnya, tanpa kegembiraan atau kekhawatiran, apalagi belas kasihan sedikit pun. Bagaimana, apakah kamu ingin memusnahkan mereka semua? Long Yi datang melalui transmisi suara, dan dia masih tidak lupa untuk melirik orang-orang yang tersandung dan melarikan diri. Sekarang mereka tidak memiliki basis kultivasi, satu besar bergerak, semuanya akan diperbaiki. Tidak perlu. Ye Chen melambaikan tangannya dengan ringan, tanpa kultivasi, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi pada mereka. Dengan mengatakan itu, Ye Chen bangkit dan berjalan tidak jauh. Masih ada beberapa orang yang duduk di sana. Semuanya kuat, dan yang terlemah semuanya berada di alam netherworld tingkat ke-9. Di antara mereka adalah Master Heng Yue, Yun King dari Sekte King Yun, Jining Suang, dan Master Devourer Surga dari Blue Thirsty Aula. Tak perlu dikatakan, Pendeta Heng Yue, yang lainnya seperti Yun King, Pendeta Cheating Heaven, dan Jining Suang tenang sebelumnya dan tidak berpartisipasi dalam keluhan antara Ye Chen dan Master Ling Zhen, itulah sebabnya mereka masih bisa duduk di sini dengan aman dan sehat. Pada saat ini, melihat Ye Chen datang, kecuali Tuan Heng Yue, yang lain tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Jika Ye Chen memberi perintah, mereka akan keluar dari Hall of Raiteski. Saya tidak berpartisipasi dalam urusan Nancu Anda. Keluhan Anda dengan Ling Zhen tidak ada hubungannya dengan saya. Jual saya wajah kurus dari Aula Haus Darah. Tuan Tianzu berbicara lebih dulu, tetapi dia tidak berani bergerak sama sekali, karena dia tahu lebih dari satu jenderal semu tingkat surga sedang menatapnya, dan jika ada perubahan, dia mungkin akan dibunuh di tempat. Itu tidak akan berhasil. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, jika Ling Zhen dan Ling Zhen telah menyelesaikan keluhan mereka, tentu saja kamu juga akan dapat melakukannya tanpa istanamu yang haus darah. Chang Ming dan Huo Zun yang bermusuhan denganmu, apa urusanku denganmu? Master Chetian berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak bisa melibatkanku dalam kebencian karena mereka. Mau bagaimana lagi, aku hanya orang yang berpikiran tunggal, dan aku selalu mengikuti logika ini. Ye Chen mengangkat bahu dengan santai, itu sebabnya aku mengatakannya. Salah. Kamu. Taois Tianche tiba-tiba berdiri. Turunkan. Ye Chen mendengus dingin, dan ada ratusan senjata roh yang menakutkan terbang turun dari langit, semuanya kuat, dan guru pemakan surga yang baru saja bangun ditekan di tempat, dan sekarang dia tidak mau bergerak sama sekali. Kamu Chen, kamu, tetap jujur. Ye Chen telah berbalik, melangkah, dan datang ke tubuh Yun King. Untuk orang ini, Ye Chen selalu bertekad untuk membunuh. Dia memiliki mata langit dan dapat menembus banyak rahasia bahwa dia tidak boleh diizinkan kembali ke Sekte King Yun, jika tidak, situasi King Yun akan lepas kendali. Melihat Yun King lagi, kulitnya menjadi sangat jelek, bahkan Master Cheating Tian telah ditekan, jadi dia tidak jauh lebih baik. Aku dengar kamu memiliki mata surgawi, keluar dan tunjukkan padaku. Ye Chen menyilangkan tangannya dan menatap Yun King dengan penuh minat. Jika kamu ingin membunuh, maka bunuh, mengapa repot-repot berbicara? Yun King mendengus dingin. Menyegarkan. Ye Chen segera mengorbankan pedang pembunuh itu, dan memenggal kepala Yun King dengan satu pedang. Dengan baik. Kecepatan serangan Ye Chen yang begitu lugas dan tanpa negosiasi apapun, membuat orang yang hadir sulit untuk bereaksi untuk sementara waktu.
Dia berkata dia akan membunuhmu dan dia akan membunuhmu. Mengapa kamu tidak jujur dan tidak mengikuti rutinitas? Di tempat kejadian, orang yang paling tertekan adalah Yun King. Meskipun kepalanya berputar, matanya menonjol, dan ada sedikit depresi di dalamnya. Jarang dalam hidupnya untuk menjadi kuat, tetapi dia tidak berpura-pura menjadi baik dan melakukan split di tempat. Kamu memintaku untuk membunuhmu, jadi aku tidak punya pilihan selain membunuhmu. Ye Chen merentangkan tangannya tanpa daya. Saat dia berbicara, dia mengusap dahi Yun King dengan telapak tangannya, menghilangkan sumber mata surgawinya. Mata surgawi ini awalnya adalah mata ilusi, penuh pancaran, mekar dengan cahaya misterius, dan ada tanda nyala api di pupilnya, seperti tanda roda peri di pupil mata roda perinya. Meskipun dia bisa mendapatkan beberapa petunjuk dengan Six Paths Immortal Will Eye, dia masih tidak bisa melihat kemampuan khusus dari mata ketiga ini. Jika dia ingin mengetahui kemampuan spesifiknya, dia perlu mengintegrasikannya ke dalam matanya. Dia tidak menyia-nyiakan terlalu banyak waktu pada mata ketiga ini, dan menyegelnya dalam botol batu giok. Mata ketiga sulit didapat. Mata ini juga membawa kemampuan yang mendominasi. Tian Che yang realistis telah ditekan, Yun King telah dimusnahkan, dan Tuan Heng Yue dan Jining Suang mungkin tidak akan luput dari nasib buruk. Di sini, mereka yang masih duduk di kursi mereka dan tidak berani bergerak sama sekali sedang berkomunikasi dengan satu sama lain secara pribadi. Saat berbicara melalui transmisi suara, mereka masih tidak lupa untuk melirik Immortal Heng Yue dan Jining Suang tidak jauh, salah satunya adalah leluhur Heng Yue, dan yang lainnya adalah Santo Zeng Yang Zong dan penguasa Aula cabang ke-9. Mereka adalah musuh Ye Chen, dari sudut pandang mereka, dengan temperamen Ye Chen, mereka pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Lansia, apakah kamu kenyang? Ye Chen, yang menutup mata Yun King Tian, menatap orang-orang yang masih duduk di kursi dengan penuh minat. Makan. Aku kenyang. Banyak lelaki tua tertawa datar, tawanya lebih buruk daripada menangis, dan ada banyak dari mereka di dunia semu, tetapi saat ini mereka duduk di sana seperti domba kecil yang jinak, tidak berani bergerak sama sekali. Pastikan, jika ada perubahan sekecil apapun, dia akan dibunuh oleh kekuatan gelap di tempat. Kami di sini hanya untuk ikut bersenang-senang, Anda tidak bisa menggeneralisasi. Seorang lelaki tua kurus yang terlihat seperti monyet terbatuk, selain itu, saya memiliki persahabatan dengan keluarga Hao Tian Anda, dan saya bahkan memberi saranmu, ayah. Oh. Ye Chen mengangkat alisnya, diam-diam berpikir bahwa lelaki tua itu masih sangat pintar, dan tahu bagaimana membuat koneksi di saat-saat kritis. Apa yang aku katakan itu benar, kamu bisa bertanya pada Hao Tian Xuan Zhen jika kamu tidak percaya padaku, kata lelaki tua itu dengan tergesa-gesa. Namanya Huang Daogong, dan dia memang memiliki hubungan dengan keluarga Hao Tian, jadi dia bisa menang. Heng Yue yang asli, yang masih duduk dengan tenang sambil minum, mengirim transmisi suara ke Ye Chen. Mengerti. Ye Chen tersenyum, dan mau tidak mau melihat ke atas dan ke bawah Huang Daogong. Pria ini terlihat sangat malang, dengan rambut acak-acakan, dan sepasang mata dengan mata licik dari waktu ke waktu. Penampilan ini mirip dengan Zuge orang tua itu agak mirip dengan perempuan jalang itu. Yang paling penting adalah dia adalah patung asli semu tingkat surga, meskipun dia tidak sebaik orang tua, dia pasti jenis yang tergantung di langit. Di sini, melihat Ye Chen menatapnya dari atas ke bawah, Huang Daogong menatapnya secara tidak wajar, karena takut dia secara tidak sengaja akan menyelipkan lidahnya dan memberikan perintah yang tidak masuk akal. Kakek Huang, aku tersinggung. Ye Chen tersenyum dan melambaikan tangannya dengan ringan, lepaskan larangan itu. Setelah kata-kata itu jatuh, tekanan yang diberikan oleh banyak orang kuat pada Huang Daogong segera menghilang, dan Huang Daogong menghela nafas lega, selama itu dia tidak lupa menyeka keringat dingin yang keluar dari dahinya. Aku bisa pergi. Huang Daogong terbatuk dan menatap Ye Chen. Jangan khawatir. Ye Chen menunjukkan dua baris gigi seputih salju, jarang datang ke Nancu, dan kita akan minum 2 kali nanti. Sebaiknya aku pulang dan minum. Huang Daogong tersenyum malu-malu. Kalau begitu, jika kamu mengatakan itu, segel lagi untukku. Persen Akeong asterisk dan Akeong tanda pagar.